hanya 19,74% peserta reguler dan 26,32% peserta KIP kuliah yang lulus di SNMPTN 2020. Gimana nih pejuang SNMPTN 2021? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku mau nge-share lagi terkait jalur masuk kampus, yaitu SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di awal tadi aku udah ngasih tahu tentang satu fakta yang benar-benar cukup mengagetkan ya, karena hanya sekitar 19% peserta reguler dan 26% peserta KIP kuliah yang lulus di SNMPTN 2020. Nah, oke, kita bahas mulai dari awal banget ya, apa itu SNMPTN? SNMPTN merupakan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang mana menggunakan jalur akademik, di mana siswa-siswa yang bisa mengikuti SNMPTN adalah siswa-siswa yang masuk ke pemeringkatan sekolah, yaitu akreditasi 40%, akreditasi B 25%, dan akreditasi C adalah 5%. Siswa yang berprestasi secara akademik dan memiliki nilai raport yang konsisten memiliki kesempatan tinggi untuk lulus di jalur SNMPTN. Nilai raport yang digunakan adalah nilai semester 1 sampai nilai semester 5 untuk SMK, MA, SMA sederajat. Selain itu, prestasi akademik lain menjadi nilai plus bagi siswa, misalnya adalah sertifikat kejuaraan. Seperti faktor-faktor lain yaitu alumni, lalu akreditasi sekolah, nilai menonjol itu pun akan mempengaruhi diterimanya di SNMPTN. Nah, nanti bagi siswa yang lulus di pemeringkatan harus terdaftar nih NISN-nya di PDFS, pangkalan data siswa sekolah. Nah, lalu dimasukkan deh nilai-nilai kamu dari mulai semester 1 sampai semester 5. Masukkan juga sertifikat-sertifikat yang kiranya menunjang atau relevan dengan jurusan yang kamu pilih, karena itu akan sangat mendukung. Nah, sekolah juga penting bagi sekolah yang memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional, bisa nih untuk mengikuti SNMPTN. Jangan lupa juga untuk mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Ketika semua syarat dipenuhi, nanti akan ada pengumuman apakah kamu diterima di jalur SNMPTN 2021. Nah, sebelum kita lanjut ke fakta-fakta lainnya di SNMPTN, aku mau rekomendasiin dulu web yang lengkap banget membahas mengenai jalur masuk kampus tahun 2021. Nah, apa itu webnya? Webnya ada di sini, pendaftaranonline.web.id. Nah, di web ini kita bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan valid serta akurat untuk jalur-jalur masuk kampus. Seperti apa? Seperti PTN, PTS, PTKIN, Sekolah Kedinasan, Politeknik, TNI, Polri, PPDB online, serta informasi lainnya. Nah, kita bisa cek aja ya di pendaftaranonline.web.id. Nah, ini ada tampilan utamanya, webnya. Kita coba lihat dulu. Wah, informasinya cukup lengkap ya. Dan juga kita bisa lihat ke bawah. Nah, ini ada kayak beberapa page. Oke? Jadi ada page 1, page 2, page 3, dan yang lainnya. Nah, ketika sudah membuka webnya, kita bisa mendapatkan informasi yang sedang kita cari. Misalnya, untuk di pendaftaran, ini ada jalur undangan, seperti ada SNMPTN, PMDKPN, dan SPAN-PTKIN. Untuk jalur ujian tulis, ada SBMPTN, SMMPTN, UMPN, UMPTKIN, SPMB, SBMPTBR, dan jalur mandiri. Nah, juga ada jalur mandiri ya, secara lebih lengkap dan detail, dan juga info KIP kuliah. Misalnya kita coba nih, buka info KIP kuliah. Nah, jadi di sini ada pendaftaran KIP kuliah 2020 dan 2021. Nanti mungkin diupdate lagi di 2021-nya seperti apa. Lalu PPDB online untuk SMA, SMK, dan juga TNI Polri. Buat kamu yang pengen masuk Polri atau TNI, bisa juga untuk dapat informasi di web ini, yaitu di Polri, TNI, TNI AD, AL, atau AU. Nah, kampus juga ada ya, tadi seperti yang aku sebutkan, yaitu PTN, PTS, PTKIN, ISI-ISBI, Kedinasan, Politeknik, Poltekkes, dan Stikes. Nah, untuk ikatan dinas juga bisa untuk mendapatkan informasi seputar misalnya PKN-STAN, IPDN, Poltekkes, Poltekpel, Poltektrans, dan lain-lain. Nah, dan untuk pengumuman juga bisa mendapatkan informasi dari sini, misalnya pengumuman UTBK 2021, pengumuman SNMPTN, dan yang terakhir lainnya nih, ada informasi lengkap juga terkait dengan beasiswa, daftar ulang, lalu jadwal-jadwalnya, kelulusan, siswa, lowongan kerja, asuransi, lowongan kerja BUMN, biaya kuliah, dan juga pendaftaran. Pokoknya lengkap banget, disertai dengan sumber yang valid dan akurat, serta informasi yang mudah dicerna. Nah, jadi aku rekomendasiin banget web ini, yaitu pendaftaranonline.web.id. Jangan lupa di-save. Oke, link untuk masuk webnya ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjutin aja informasi mengenai fakta SNMPTN 2020, karena dari hasil live LTMPT dan juga YouTube-nya tanggal 8 April 2020 dan juga dari kompas.com serta surat yang dirilis oleh Kemenristek. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 8 April 2020
LTMPT merilis hasil seleksi SNMPTN untuk 86 perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, dari pendaftar, sekitar 489.601 siswa yang lulus hanya sekitar 19,74%, yaitu sekitar 96.496 siswa. Wow, sedikit banget gitu ya. Nah, sedangkan untuk siswa yang mendaftar lewat jalur KIP kuliah, yaitu 95.346 peserta, yang lulus hanya sekitar 25.398 siswa, atau hanya 26,32%. Jadi emang jomplang banget ya, hanya sekitar 19 sampai 20%-nya yang lulus di SNMPTN 2020. Gimana ya 2021? Kita tunggu aja, tapi emang berdasarkan pengalaman beberapa tahun ke belakang, itu nggak jauh beda sih, angka persentasenya di angka 20%-an. Jadi kamu harus siap-siap untuk gagal ataupun berhasil di SNMPTN 2021. Fakta yang kedua, provinsi pendaftar terbanyak itu adalah jatuh kepada Provinsi Jawa Barat sebanyak 77.371 siswa, dan pendaftar KIP kuliahnya 10.756. Nah, jadi dari Jawa Barat ya. Selanjutnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Selatan, dan juga Riau. Nah, oke, jadi banyaknya daerah Jawa, Jakarta, lalu Sumatera, Sulawesi, gitu ya. Sedangkan daerah timur seperti Papua itu tidak masuk 10 provinsi terbanyak. Nah, jadi mulai dari yang reguler itu 14.000 sampai 77.000, dan KIP kuliah itu dari 2.000 sampai 10.000. Pendaftar terbanyak tiap provinsinya. Banyak banget ya. Ini tuh saingan-saingannya dulu gitu. Gimana sih 2021? Kayaknya nggak akan jauh beda di SNMPTN 2021 angka-angkanya. Oke, fakta yang ketiga. Universitas pendaftar terbanyak, yaitu dengan jumlah pelamar siswanya itu adalah di Universitas Brawijaya, yaitu di Malang ya. Diminati 30.932 peserta. Nah, jadi 30.000 itu banyak yang ngelamar ke UB, Universitas Brawijaya. Nah, dilanjuti oleh Undip di Semarang, Universitas Diponegoro, UGM, Yogyakarta, Unpad, Bandung atau Sumedang, Universitas Negeri Semarang di Semarang, UPI di Bandung, 11 Maret, Universitas 11 Maret, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Jakarta. Angkanya itu dari 18.000 sampai 30.000. Jadi emang puluhan ribu ya, di atas 10.000. Berarti partisipasi anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah itu tinggi gitu ya, semangatnya tinggi juga nih. Nah, kebanyakan emang di Jawa, ada nih yang di Sumatera, yaitu Universitas Sumatera Utara, USU. Lanjut ke fakta yang keempat. Fakta yang keempat adalah penerima KIP kuliah terbanyak. Nah, itu tuh ada di Universitas Malikus Saleh, yaitu ada di Aceh ya. Ini kampusnya. Nah, siswa yang diterima adalah sekitar 1.164 peserta. Nah, jadi buat kamu yang mau nanti mengajukan kiranya KIP kuliah, bisa juga nih, nggak hanya di PTN Jawa aja ya, masih banyak PTN lain seluruh Indonesia. Salah satunya PTN di Aceh, yaitu Universitas Malikus Saleh. Fakta yang kelima, universitas dengan penerima siswa terbanyak. Kalau tadi kan pendaftar terbanyak, sekarang penerima terbanyak jatuh kepada UB lagi. Wah, second appreciation ya ini, apresiasi kedua, yaitu buat UB, Universitas Brawijaya di Malang, terima siswa jalur SNMPTN sebanyak 4.303 siswa. Dari yang tadi, kalau misalnya kamu perhatikan, dari 30 ribuan, 40.932 tepatnya, hanya sekitar 4.303 yang diterima. Jadi 26 ribunya gagal diterima, dilanjutkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Malikus Saleh, Universitas Negeri Semarang, Universitas Jember, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang, Universitas Haluleo, Institut Teknologi Sumatera, wah institut nih masuk, dan Universitas Udayana di Bali. Jadi di angka atau di rentang 2.000 sampai 4.000-an, paling tinggi UB di Malang. Menarik ya. Fakta yang keenam, Prodi Saintek paling ketat itu jatuh kepada Prodi Teknik Informatika. Nah, dengan keketatan 1,20% atau sekitar 1 berbanding 60 hingga 65 siswa. Jadi dari 60 sampai 65 siswa yang mendaftar di Prodi Teknik Informatika, itu yang diterima hanya 1 orang. Sangat-sangat ketat. Prodi lain dengan keketatan tinggi Saintek, yaitu farmasi dan kedokteran gigi. Itu untuk prodinya.
Fakta yang ketujuh, prodi soshum yang paling ketat. Kalau tadi di Saintek itu ada teknik informatika, lalu farmasi dan kedokteran gigi, sedangkan prodi soshum yang terketatnya itu jatuh di ketatan 0,9%. Ini bahkan lebih ketat ya dibandingkan yang Saintek, yaitu di prodi di manajemen 0,9%. Lalu ilmu komunikasi, pendidikan guru sekolah dasar, wah banyak nih ternyata yang mau jadi guru, ilmu hubungan internasional, dan akuntansi. Nah sekarang aku mau bahas tentang keketatan prodi, 20 prodi soshum, itu yang ada di PTN mana aja dan prodinya apa aja. Nih bisa dilihat di sini, bahwa yang soshumnya itu ada dari manajemen UNJ, dengan 0,94% yang tadi aku sebutkan, lalu manajemen UNPAD 1,31%, ilmu komunikasi UNJ 1,33%, PGSD Unsri Palembang ya 1,34%, ilmu komunikasi UNPAD 1,42%, itu 5 tertingginya yang paling ketat. Lalu dilanjutkan oleh HI UI, akuntansi UNJ, psikologi UNY, HI UGM, bisnis digital UNPAD, ilmu komunikasi UI, ilmu komunikasi UGM, manajemen UPI, ilmu komunikasi UPI, manajemen UNS, sastra Inggris UNJ, manajemen UGM, akuntansi UNY, ilmu komunikasi UNS, dan terakhir manajemen UNY. Nah, ini di ketatan 2,38%. Wow, jadi sangat ketat ya, dari mulai 0,94% sampai 2,38%. Nah, lalu keketatan prodi, 20 prodi Saintek yang tadi disebutkan kan ada farmasi, kedokteran gigi, dan juga teknik informatika. Ini dari mana aja PTN-nya? Kita coba sebutkan. Teknik informatika UNPAD di urutan pertama 1,2%, farmasi Undip 1,26%, beda dikit ya. Farmasi UNS 1,38%, farmasi Unsyah 1,61%, dan kedokteran gigi Universitas Diponegoro 1,73%. Ini 5 teratasnya. Nah, lalu dilanjutkan oleh TI Unhas, TI UIN Sunan Kalijaga, lalu farmasi Unpad, teknik informatika UNM atau UM, farmasi Unsud, lalu sistem dan teknologi informasi UNJ, ilmu aktuaria UGM, pendidikan teknik informatika UNY, gizi UPN Veteran Jakarta, UPNVJ, lalu farmasi Unila, gizi Undip, farmasi Unhas, keperawatan Unsud, psikologi Unpad, dan ilmu gizi Unsud. Nah, so itu 7 fakta SNMPTN 2020 yang bisa menjadikan gambaran untuk SNMPTN 2021. Kita tunggu aja informasi update terkait dengan SNMPTN 2021. Nanti aku bakal bahas juga. So, gitu aja. Persiapkan untuk SNMPTN sebaik mungkin, tapi jangan dijadikan jalur utama gitu ya. Siapkan juga plan-plan lain, biar kamu nanti ketika pahitnya gagal di SNMPTN udah bisa untuk melangkah ke jalur selanjutnya. Oke, saran konten lainnya bisa kamu untuk komen di kolom komentar. Thanks for watching, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!